kekasih, pada pagi hari ini tema kita adalah satu tema yang hebat. Tema kita adalah Anda perlu 3R, 3R. 3R ini di dalam bahasa Inggris R-nya 3R, ya. Revival, records, dan resting. Saudara, nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Orang Kristen mempunyai 3R, harus memiliki pedoman 3R di dalam hidupnya. Amin. Marilah segera kita akan melihat bersama, saudara. Dan saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan ayat-ayat ini, supaya setiap kita, termasuk saya, hidup di dalam 3R. Katakan, hidup dalam 3R. R yang pertama adalah revival atau kebangkitan. Kristus mau mengangkat kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Ketika saya dan Anda terpuruk, terjatuh, saudara, Dia mau mengangkat kita supaya kita keluar dari kelemahan kita. Katakan amin. Saya mau dibangkitkan mulai pagi hari ini. Amin, saudara. Dan yang kedua, apakah dia? Yang kedua adalah records atau prestasi. Karena Yesus, maka kita bisa berbuah dengan lesat dan lebat. Amin. Records, saudara harus dan perlu mencatatkan sesuatu catatan prestasi saudara. Yesus berkata pada 70 murid yang diutus keluar, masing-masing dua orang. Ada 35 pasangan untuk pergi keluar mengabarkan Injil. Begitu mereka beberapa hari kemudian pulang kembali ke base camp mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, 35 pasangan ini mengucapkan, menyaksikan kesaksian. Mereka sangat bunga hatinya, sangat semangat. Mereka berkata, Guru, kami melihat, kami mengusir setan di dalam namamu. Kami memberitakan mujizat-mujizat. Dan banyak orang disembuhkan. Setan diusir keluar. Yesus berkata, benar demikian. Aku menyertai kalian. Aku melihat iblis jatuh dari langit terbanting ke bumi. Amin. Tetapi kata Tuhan Yesus, kalian jangan bangga karena setan tunduk kepada kalian di dalam namaku. Nama siapa? Halo, nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Tetapi kalian harus bangga bila nama kalian terdaftar di dalam kerajaan sorga. Kata terdaftar, ya saudara, to be recorded. Nama saudara, your name has to be recorded. Harus terdaftar, tercatat. Saudara, bukan hanya tercatat, tetapi kata records adalah juga prestasi. Tuhan, kalau saya sebagai anakmu di dalam dunia ini, saya mengerjakan pekerjaanmu, saya berkorban, saya setia dan rajin, saya ingin mencatatkan rekor saya di dalam kerajaan Tuhan. Mau demikian? Jadi, katakan, jadi hidup ini adalah perjuangan yang harus menghasilkan buah yang lebat. Amin, saudara. Para kekasih, ini hal penting sekali. Dan yang ketiga nanti, saya berharap ada cukup waktu, adalah resting ataupun istirahat. Istirahat di sini bukan tidak bekerja lagi, tidak melayani lagi, tapi lihat rahasia Alkitab tentang beristirahat hebat sekali. Engkau bisa enjoy your life, engkau bisa menikmati hidup, dan engkau dipersiapkan di dalam istirahat Anda di hadirat Tuhan. Saudara, Anda dan saya dipersiapkan untuk masa depan yang lebih indah lagi. Para kekasih, marilah kita akan menengok berikut. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat yang ke-5,
Baik, kita akan membuka dalam Alkitab lebih dahulu, saudara. Tolong dibuka Alkitab, saudara. Ayat 1 dan ayat yang kelima. 1, 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Kepada siapa? Kepada saya. Kepada siapa? Saudara, ini zaman dulu kala, zaman dahulu kala, bahuela banget. Saudara, perjanjiannya sama dengan sikon kita saat ini. Yaitu Tuhan berjanji, saya jelaskan sedikit tentang ayat 5. Kamu akan heran. Katakan, saya akan heran. Saya akan tercengang dan berseri-seri karena Tuhan membuka pintu berkat. Amin. Saudara pegang ayat 5 ini. Bahwa dia berjanji dari sejak zaman nenek moyang Israel, zaman nabi-nabi tempo dulu. Barang siapa yang ada ayat 1, kebangkitan, revival, kebangunan rohani. Saudara, ayat 1, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kemuliaan Tuhan terbit atas saudara, ayat 5, saudara akan terheran-heran, saudara akan tercengang, wajah saudara berseri-seri. Amin. Itu dimulai dari ayat 1. Ayat 5, pada waktu itu. Kalau engkau bangkit dan menjadi terang, pada waktu itu, katakan, bila saya bangkit dan menjadi terang, pada waktu itu saya akan keheranan dan berseri-seri. Para kekasih, nah itu sebab Anda dan saya harus mengutamakan kebangunan rohani dan jasmani. Amin. Dan itu diawali dengan lepas dari belenggu. Katakan, lepas dari belenggu dosa, supaya hidup saya menerima perkara ilahi. Ya saudara, ya, saya hanya akan berbicara tentang revival, kebangunan rohani. Supaya Anda dan saya lepas dari belenggu. Kamu bangkit, menjadi teranglah. Jangan kamu ada dalam penjaramu, di dalam selmu, di dalam lubang dan gua yang gelap. Kamu menjadi terang. Kalau kamu ingin kamu terheran-heran, if you want your life to be surprisingly, and you want something great happen in your life, one by one, berseri-seri, kata Tuhan, maka engkau harus bangkit, lepas dari belenggu. Belenggu dosa, belenggu apapun yang mengikat engkau. Ya, sakit hati itu belenggu. Cemburuan yang buta itu belenggu. Saudara, iri hati itu belenggu. Dendam kesumat itu belenggu. Kenapa engkau tidak melepaskan pengampunan buat orang lain? Saudara, seringkali saya dan Anda ingin dibelenggu terus. Makanya hidup kita susah. Saudara, semua katakan, mulai pagi ini saya mau kebangunan rohani. Saya mau lepas dari belenggu saya. Dalam nama Yesus, Dia melepaskan saya sehingga saya bangkit dan menjadi terang dan terheran-heran dan berseri-seri untuk segala perbuatan Allah.
Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tahu apa yang ada pada kami yang tidak seberapa kemampuannya, tetapi engkau mengubah dengan firman-Mu menjadi hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Di dalam rumah tangga, seringkali anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, ya, tidak mempunyai satu ketakutan kepada Tuhan. Dan karena tidak memiliki ketakutan kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam rumah-rumah tangga? Sesuatu yang tidak baik, yang tidak beres. Itu sebab kita harus bangkit. Tuhan, saya mau bangkit. Saya nggak mau begini terus. Saya tidak mau terbelenggu. Saya tidak mau tersiksa. Hidup cuma sekali, tersiksa. No way. Saya mau hidup senang, enjoy dalam keberuntungan dari Engkau. Amin. Apa yang saudara belum dapat, saudara berhak menerima. Coba tangan saudara begini, semua. Tangan kiri naik ke atas. Tuhan Yesus, tolonglah hamba. Apa yang hamba belum dapat, tolong berikan kepada hamba. Karena Engkau tahu yang terbaik. Engkau mempunyai waktu yang terbaik. Hamba menantikan dari Engkau. Hamba mengutamakan kebangkitan rohani, maka semuanya menjadi hebat. Dan hamba menerimanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pada hamba. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami menerima dari Engkau dan kami percaya kami akan berapi-api dan bangkit dalam rohani kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Saudara, bangkit dan bersinarlah. Amin. Dan yang kedua, apa? Maka kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Amin. Jadi saudara harus penuh dengan kebungahan, keyakinan. Tuhan, saya kalah bersaing, saya tidak berani bersaing, saya tidak berani mengungkapkan apa modal saya. Katakan demikian kepadanya. Engkau yang bekerja. Saya percaya kalau Engkau bekerja sempurna. Amin. Ya, saya kasih tahu berapa banyak, berapa puluh, berapa ratus jawaban mujizat terjadi dalam jemaat ini. Setiap minggu berapa puluh mujizat besar terjadi pada jemaat Kristus Penebus. Saya yakinkan Anda, pada salah satu momentum engkau akan mengalami, engkau akan mendapat dan menerimanya. Amin. Tunggu giliran saudara. Orang lain ditolong, saya juga. Para kekasih, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan berikut ini. Dan tidak ada yang mustahil. Mari kita akan buka Alkitab kita pada Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-51. 1, 2. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Aku berkata kepadamu, ya, Tuhan berkata kepada Nathanael, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka. Katakan langit terbuka. Sesuatu yang mustahil seumur hidup saya. Tetapi pagi ini saya percaya langit terbuka
bagi saya. Amin. Saudara harus yakin apa yang saudara baca. Kalau saudara tidak yakin, saudara akan tetap tinggal di dalam kekalahan, di dalam pecundang, kerugian, dan air mata. Tapi kalau saudara percaya, engkau akan menerima apa yang engkau percayai. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia sekali lagi. Haleluya. Lagi kita akan baca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Setiap kali saudara datang dalam kebaktian kebangunan rohani KKR minggu pagi atau minggu sore, biarlah Roh Kudus menjadikan mata hati saudara terang. Untuk apa? Melihat apa? Pintu sorga terbuka. Yohanes 1:51. Supaya apa? Engkau melihat bantuan malaikat-malaikat dari Allah Bapa di dalam hidup saudara. Katakan, luar biasa. Bukan saya yang bekerja, tetapi Yesus yang bekerja. Amin. Kalau Yesus yang bekerja, hasilnya istimewa. Dan siapa yang berani melawan? Tidak ada yang berani melawan. Sebab Anda dan saya, kita harus begitu yakin pagi ini. Tuhan, saya membutuhkan R yang pertama. Apakah? Revival. Katakan revival. Kebangunan rohani dalam hidup saya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Para kekasih, marilah kita akan lanjut pada bagian yang penting berikut ini sebelum saya tutup. Yang kedua, records atau prestasi hidup kita. Saudara, records kita adalah nama kita terdaftar di sorga. Amin. Saudara, hal yang kedua ini penting sekali. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, mari kita akan membuka Alkitab kita supaya saudara tahu. Semua katakan, bukan oleh kuat dan gagah saya, melainkan oleh Roh Kudus. Ya, mari kita akan baca Keluaran 19 ayat yang kelima, dan saudara akan melihat janji istimewa. Ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Saudara yang kekasih, lihat bagaimana kalau Dia yang mengangkat saudara. Tadi Dia yang membuka pintu, sekarang Dia yang menggotong dan menggendong kita. Saudara, engkau merasa sudah pernah gagal, sudah pernah tidak dipercaya orang, sudah pernah bangkrut, saudara sudah merasa tidak karu-karuan hidup saudara. Oh, engkau harus serahkan semua. Tuhan, jadikan saya baru, jadikan saya mulia. Saudara, itu sebab Yesus berfirman, aku datang bukan untuk orang benar, aku datang bukan untuk orang kudus,
Aku datang untuk mereka yang jatuh dalam dosa, yang terhilang, supaya mereka mendapat keselamatan. Saudara, orang yang setia, rajin berbakti, itu orang yang ngerumangsani, yang nyadar, aku orang berdosa, aku perlu Tuhan Yesus. Bukan orang yang benar, ya dia terus rajin sama Tuhan, tidak. Karena dia merasa aku ingin membalas kasih Tuhan, aku ingin hidup lebih benar, makanya aku mau rajin, aku mau setia. Saudara, Tuhan jatuh hati. Melihat orang yang semacam ini, Tuhan jatuh hati. Itu sebab saudara perhatikan, dia menggendong saudara dengan sayap Raja Wali. Dan menjadikan saudara harta kesayangannya sendiri. Saudara, kurang apa? Engkau harus bisa berprestasi. Engkau harus bisa berbuah lebat. Karena modal dari Tuhan sudah sangat gede. Modal dari Tuhan luar biasa. Dibukai pintu sorga, digendong dengan sayap Raja Wali, dijadikan harta kesayangannya sendiri. Bagaimana saudara tidak berprestasi? Bagaimana saya tidak berbuah? Sebentar kita sudah pada mau meninggal dan kita belum berbuah. Sebab Anda dan saya, kita harus mohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya membutuhkan kuasa-Mu untuk membuat saya berprestasi dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dan ayat 19. 1, 2. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Wow. Katakan, luar biasa. Bila saya berseru kepadanya, Dia mendengar saya dan Dia memberi kepada saya. Adakah di antara kita yang belum mendapat? Kalau di antara kita ada yang merasa, saya belum dikasih Tuhan. Saudara, engkau jangan marah, engkau jangan berkeluh kesah, engkau jangan tidak sabar. Engkau jangan meninggalkan Dia. Engkau tetap pada perjanjiannya, karena Dia mempunyai timing, waktu yang paling sip, paling pas, paling baik buat saudara. Saudara, satu demi satu permintaan saudara mesti dikabulkan. Enggak mungkin tidak, itu orang mungkin. Amin. Tidak diberi, tidak mungkin. Engkau pasti diberi oleh Tuhan. Itu sebab saudara harus tunggu waktunya. Tuhan dekat dengan siapa? Dengan setiap orang yang berseru di dalam apa? Kesetiaan. Katakan, berseru dalam kesetiaan. Maka Ia akan melakukan kehendak saya. Ya, ayat 19 tadi, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Katakan, Tuhan akan mendengar teriak saya. Minta tolong kepadanya, dan saya akan ditolongnya. Beri tepuk tangan yang baik buat Dia. Haleluya. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, jangan putus asa. Amin. Saya tutup pada bagian yang istimewa ini. Resting. Resting is enjoying and preparation for the next in your life. Jadi resting atau istirahat. Tadi harus revive, bangkit, harus records, mencatatkan prestasi. Terakhir Tuhan bilang, anakku istirahat.
beristirahatlah. Oh ya, besok kalau saya sudah umur 99,9 tahun. Ya, pas 100 tahun, deng. Saudara, tidak ya. Katakan secepatnya dalam hidup saya boleh resting. Tapi dalam kaidah Alkitab, teologi Alkitab, ini hebat. Resting bukan istirahat, relaxation, ya santai. Tidak. Resting dalam konteks Alkitab adalah enjoying your life, and I will prepare something great for your future. Nah, jadi kamu boleh enjoy sambil aku mempersiapkan anakku. Sesuatu yang greater one, bigger one, more fantastic in your life. Tapi kamu boleh bersenang-senang, kamu boleh enjoying your life. Tapi aku sambil kamu resting, aku mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih great, lebih besar. Senang apa tidak? Yang senang tolong angkat tangan, saudara. Ucapkan terima kasih kepadanya. Kami percaya kalau engkau memberi kepada kami sekaligus resting, maka engkau menyiapkan juga sesuatu yang besar untuk yang akan datang dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Aku bisa menikmati dan having fun, tetapi aku juga sedang disiapkan untuk sesuatu yang hebat, untuk yang akan datang. Sedang. Sebab Anda dan saya harus mempunyai sesuatu yang saudara bisa menangkap. Kalau aku ingin enjoy dan aku ingin dipersiapkan untuk yang akan datang luar biasa, maka aku harus sekarang ini satu, bangkit. Katakan, bangkit rohani saya, berprestasi hidup saya. Maka Tuhan memberi resting, menikmati hidup saya dan mempersiapkan saya untuk masa depan yang lebih hebat. Saya mendapat tahu bahwa ini sesuatu yang hebat. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan bagian ketiga berhubung waktu, saya ingin menanamkan dalam hati saudara, engkau berhak menerimanya. Engkau berhak menerimanya. Untuk engkau bisa menikmati hidupmu, anak-anakku dari masa muda kalian, yang sudah sepuh di masa tua, ibu dan bapak, kakek dan nenek. Supaya apa? Supaya hidup saudara terarah kepada Dia. 3R, 3R. Aku cuma mau terarah pada Tuhan. Dan aku percaya Dia akan membuat yang istimewa. Siapa yang yakin dan besar hati, angkat tangannya. Pejamkan mata. Tuhan Yesus, pagi ini saya menyerahkan hidup saya. Terjadilah firman-Mu. Apa yang telah Kau firmankan melalui hamba-Mu akan terjadi pada saya. Saya percaya 100% semuanya terjadi bagi saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih.